Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 1 Simo. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang PPKN ya. Pada kesempatan kali ini pertemuan pertama, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari pada semester 1 atau semester ganjil ini ya. Pada semester ganjil ini terdiri dari 3 bab ya. Yang bab pertama itu mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian bab kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian setelah itu ada PTS. Setelah PTS kita masuk ke bab 3 yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan yang terakhir kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Pada pagi hari ini kita akan langsung belajar mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang kita lihat pada video ini ya. Dari pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak bisa mengerti mengenai apa itu makna Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, juga mengerti mengenai arti penting dari keduanya. Kita masuk ke dalam materi. Di materi ini dibagi menjadi 3 sub besar ya. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara ya. Di dalamnya mempelajari mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu kaidah pokok negara yang fundamental. Artinya apa? Artinya Pancasila itu sebagai stat fundamental norm, yaitu adalah sebagai dasar hukum atau sebagai norma dasar bagi pembentukan konstitusi ya. Kemudian juga Pancasila itu memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Pancasila tidak dapat dirubah. Karena apa? Karena merubah Pancasila berarti juga merubah negara Indonesia. Maka dari itu Pancasila memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah tersebut. Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Pancasila sebagai dasar negara, dasar dan sumber bahan hukum dari perundang-undangan di Indonesia. Pancasila itu sebagai sumber hukum, tempat menemukan dan menggali hukum. Hukum-hukum yang ada di Indonesia seperti peraturan perundang-undangan itu sumbernya adalah Pancasila. Jadi tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai asas materi muatan ya, materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya. Sangat melanggar ya, tidak boleh melanggar. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang papan uji undang-undang. Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai papan uji bagi perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat diuji menggunakan Pancasila. Sesungguhnya peraturan sebelum disahkan itu dalam proses pembuatannya juga dikaji ya, supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kita masuk materi yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah Pancasila itu sebagai kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya, diyakini oleh bangsa Indonesia dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Jadi ini bangsa Indonesia ini ingin mewujudkan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian Pancasila ini sebagai jawaban terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jadi segala hambatan dan tantangan sesungguhnya bisa diselesaikan dengan Pancasila itu sendiri. Kita masuk materi yang terakhir yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara, kalian harus mempelajari mengenai 5 hal ya. Mengenai 5 hal. Yang pertama adalah Pancasila itu asas berdirinya negara Indonesia ya. Itu
arti penting Pancasila sebagai dasar negara ya. Kemudian Pancasila itu dasar penyelenggaraan kehidupan, jelas ya bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila itu adalah dasar sumber tertib hukum nasional. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan ya, karena sumbernya sendiri Pancasila, seperti itu. Kemudian Indonesia Merdeka. Apa artinya Indonesia Merdeka itu? Yaitu adalah menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat ya, dengan adanya Pancasila. Kemudian membentuk karakter Pancasila, yaitu membentuk karakter dari warga negara yang berkarakter Pancasila ya. Tidak mengadopsi paham-paham dari luar ya. Jadi harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini juga ada 5 poin yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama adalah sebagai kerangka acuan untuk membentuk karakter, yaitu karakter Pancasila itu tadi ya. Kemudian petunjuk memecahkan masalah ya. Pancasila itu sebagai pemecah masalah, menangani hambatan, tantangan yang ada untuk tercipta kehidupan yang lebih baik. Kemudian petunjuk atau arah dalam semua bidang ya, jadi ipolek sosud adkam ya, semua bidang itu harus terarah sesuai dengan Pancasila. Ibarat kereta itu harus mengikuti relnya ya. Kemudian arahan dalam memanfaatkan alam. Jadi Indonesia ini kekayaan alamnya ini sangat luar biasa. Jadi dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia itu harus sesuai, harus berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir adalah pedoman membangun bangsa dan berhubungan dengan bangsa lain ya. Pedoman membangun bangsa ini berarti dalam diri sendiri atau negara Indonesia sendiri. Kemudian berhubungan dengan bangsa lain itu artinya adalah melakukan perjanjian baik bilateral dan multilateral itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Singkat saja, semoga anak-anak bisa memahami, dan apabila nanti ada sesuatu yang anak-anak susah memahami atau belum paham, bisa WA chat WA ke Bapak untuk menanyakan materi tersebut. Kemudian setelah anak-anak mempelajari video ini, anak-anak jangan lupa juga membaca buku, dan akan ada tugas yang harus anak-anak kerjakan terkait dengan materi dari video pembelajaran ini. Untuk anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, selalu patuhi 5M agar anak-anak bisa sehat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan terhindar dari segala penyakit. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.